wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu sejarawan tokoh masyarakat Kecamatan Empang, dan beliau ini adalah seorang budayawan, sastrawan juga ya. Jadi multi talenta. Ya, alhamdulillah beliau sampai sekarang masih sehat walafiat, dan keberadaan saya di sini ingin menggali sejarah Kecamatan Empang, ya khususnya desa yang ada di Empang Bawah ini, karena beliau termasuk salah satu tokoh perintis. Beliau sangat berjasa di Kecamatan Empang, khususnya di Desa Empang Bawah. Saat ini juga beliau akan bercerita bagaimana pengalaman saat pertama beliau menata pemerintahan Desa Empang Bawah sampai saat ini bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, terima kasih atas prakarsa anak untuk mewawancari saya, agar saya bisa mengulas sedikit tentang sejarah Desa Empang Bawah, ya, menjadi desa contoh teladan di seluruh kecamatan, bahkan pernah menjadi teladan di seluruh Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan kita. Ya, sebelum saya akan melanjutkan cerita ini, saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para pendengar sekalian akan mendapat kesejahteraan, mendapat suatu bahan pertimbangan bagi seorang pemimpin di suatu desa. Ya, mudah-mudahan bisa merekam di dalam hati bagaimana saya telah bertindak demikian rupa untuk kepentingan desa ini. Secara sepintas saya akan terangkan lebih dahulu tentang seluruh kecamatan ini, ya. Jadi kalau kita mengenal ya proklamasi 17 Agustus 45, ya, saat itu saya sudah berumur 6 tahun, karena saya sudah lahir tahun 39. Jadi saat proklamasi itu kita selalu mendengar pidato-pidato daripada pemimpin kita, terutama Bung Karno, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu jembatan emas. Nah, ini di dalam hati saya terpatri suatu kata jembatan emas itu. Nah, di seberang jembatan emas itu nanti kita akan membangun desa kita, membangun negara kita. Jadi Kecamatan Empang pada waktu itu dia namanya Demung, Kedemungan. Ya, di kepala ada seorang demung. Jadi saat itu rumah-rumah panggung, ya kadang-kadang ya rumah itu ya atapnya reot, ya pokoknya malum rumah yang tidak permanen. Jadi pemandangannya begitu, ya sebetulnya kalau menurut saya harus kita pelihara keadaan seperti itu. Tidak perlu kita membangun rumah-rumah batu, rumah-rumah permanen. Harus kita ingat bahwa rumah nenek moyang kita itu rumah panggung dulunya. Ya, menurut beliau itu, ya rumah panggung itu bertahan dari keadaan gempa. Memang nenek moyang kita itu berpikir juga, tapi cerita mereka itu bahwa gempa itu tidak disebabkan oleh letusan gunung, oleh adanya tanah yang turun di laut atau sebagai tsunami. Nah, karena menurut cerita nenek moyang itu ada sapi di dalam tanah itu besar katanya. Jadi kalau sedang goyang maka akan datang gempa. Nah, orang dahulu sudah mikir itu, tidak perlu bangun rumah pakai
seperti rumah sekarang ini, rumah panggung semuanya. Sehingga betul sekarang dibuktikan baru-baru terjadi gempa di alas, saya lihat rumah-rumah permanen, rumah batu itu semua pecah, tapi rumah panggung berdiri dengan enaknya, dengan bagus, ya. Jadi betul-betul bahwa rumah panggung itu betul-betul adalah rumah anti gempa. Nah, itulah keadaan Kecamatan Pang yang saya katakan tadi, Kedemungan. Jadi pada waktu hari proklamasi saat itu ya betul-betul kita menerapkan, terutama saya pada waktu itu mencontohi orang tua saya, ya, yang beliau juga sudah lama meninggal sebelum penyerahan kedaulatan tahun 49. Ya, beliau itu masuk penjara karena ikut ya berjuang mempertahankan merah putih, ditangkap, dimasukkan penjara. Belum sempat menikmati hari kemerdekaan, penyerahan kedaulatan, beliau sudah meninggal. Nah, itu saya contohi benar-benar, dan saya sudah merasakan itu pahit getir daripada ini semua, ya. Jadi kita terus melaksanakan apa ajaran dari pidato Bung Karno itu di seberang jembatan emas itu. Sekarang terbukti hampir 100 tahun kemerdekaan yang pernah beliau katakan bahwa kalau umur kemerdekaan sudah 100 tahun kalian akan menikmati kemerdekaan itu. Sekarang kita lihat ramai di jalan kendaraan roda 2, ya, roda 4, dan lain-lain sebagainya, modern sekarang. Sehingga kelihatan ibu-ibu saja yang dulunya ya mungkin baru lahir tahun 45, ya, lahir tahun 45, tahun 46, 47, sekarang mereka itu kemana-mana, ke sungai aja pakai Honda, ke sungai pakai kendaraan sepeda motor. Inilah nikmatnya kemerdekaan. Nah, kemudian saat itu ya, kita merayakan hari 17 Agustus. Nah, biasanya Pak Demung itu naik ke podium pidato. Nah, mengatakan bahwa saudara-saudara ya harus berjuang untuk kepentingan bagaimana supaya kemerdekaan itu betul-betul ada artinya. Kita sekolahkan anak-anak kita. Ya, itu katanya Pak Camat. Jadi di dalam hati saya terpatri bahwa penting betul sekolah itu. Sehingga saya dulu tahun 52, 53, 54 sekolah saya masuk sekolah guru. Saya masuk sekolah guru di Rabah. Pulang dari sana saya mengajar tahun 56 sampai tahun 69. Sesudah G30 SPKI saya berhenti. Nah, kemudian dan seterusnya nanti saya akan ceritakan. Tapi di dalam hati saya terpatri suatu kata Bung Karno itu. Ya, apa kata Bung Bio? Bahasa Inggris. Reyek yesterday katanya. Artinya bongkar hari ini. Reyek yesterday, bongkar hari ini. Build tomorrow. Besok kita bangun. Nah, semangat ini yang saya akan bicarakan dan terus akan saya kembangkan ini, ya, sehingga nanti bapak-bapak sudah bisa mengambil satu kesimpulan betapa besar hajat saya di dalam hati, sehingga saya selama menjadi kepala saya, alhamdulillah sekarang saya nikmati itu semua berhasil. Jadi selain daripada itu, juga Bung Karno mengatakan bahwa revolusi itu tidak selesai, belum selesai. Ada yang mengatakan revolusi sudah selesai.
Revolusi apa? Mungkin ini dikatakan di sana revolusi fisik menentang Belanda selesai. Tapi Bung Karno bukan itu maksudnya. Revolusi semua keadaan yang belum beres itu termasuk itulah dinamakan revolusi. Tidak akan pernah selesai. Begitu pula sekarang ini. Sekarang ya kalau fisik desa ini bisa disaksikan. Apakah itu revolusi sudah selesai? Belum. Karena ada revolusi sosial. Saya bicara di depan bapak-bapak saudara atas ini prakarsa anak saya ini. Ya, bagus nih. Ya. Nah inilah yang tidak akan pernah habis untuk kita perjuangkan bagaimana supaya bisa kita berjalan dengan tertib. Inilah jadi Kecamatan Empang pada waktu itu. Ya, namakan Kedembungan itu kalau tidak keliru itu masih di bawah pimpinan Sultan Kabupaten Sumbawa, ya, Raja. Dan desa itu masih berstatus kampung, ya. Jadi Kecamatan Empang, ya, Empang atas, Empang bawah, Jotang dan lain sebagainya itu terbagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh kepala kampung. Nah, kepala kampung itu punya hak otonom untuk menagih pajak. Nah, jadi berjalan itu semua itu dengan baik, dengan teratur, ya. Lalu pada satu saat pemerintah juga menggabungkan antara kampung dengan kampung itu menjadi desa. Maka terjadi desa Empang Bawah atas dua kampung, yaitu kampung desa kampung Empang Bawah 1, kampung Empang Bawah 2. Nah, itu riwayat yang saya perlu ceritakan. Lalu desa Empang Atas, ya kampung kampung Ao, kampung Ponong, kampung Pemanto. Itu. Jadi semua kampung-kampung itu dikepalai kepala kampung. Nah, setelah tahun berapa itu 52, maka penggabungan dari kampung-kampung itu jadi desa Empang Bawah, Empang Bawah 1, Empang Bawah 2 menjadi desa Empang Bawah. Empang Atas juga menjadi desa Empang Atas. Nah, itulah penggabungan sehingga kalau di bagian Sumbawa Selatan orang memanggil kepala desa itu gabung. Nah, karena penggabungan dari kampung itu. Tapi di desa kita Empang Bawah, di Jotang Empang Atas tidak disebut gabung. Kepala desa saja tetap. Sehingga Bapak itu menjadi kepala kampung Empang Bawah 2, menjadi kepala desa penggabungan Banturanti, Kerongkeng, Banda. Nah, itu satu desa. Sedangkan Empang Bawah ini dipimpin oleh Pak Haji Ahmad Nurbek. Jadi sejak saat itulah desa ini kita bina terus, ya. Empang Atas dipimpin oleh Pak Mas Sarang, Empang Bawah ini dipimpin oleh Pak Haji Ahmad Nurbek. Tapi dalam itu ada perubahan kepala desa dipilih. Ada kepala desa Sonjo namanya, ada kepala kampung Kimbok namanya. Jadi ya pada cerita sekarang ini tidak mungkin seluruhnya bisa terekam dalam otak saya, karena saya juga apa yang saya ingat itu yang saya cerita sekarang, ya. Nah, kemudian buat diri saya di dalam hati ini saya ingat, karena saya ini betul-betul orang yang menjadi murid asli Bung Karno. Saya sering naik di panggung berbicara bahwa rakyat pada satu saat harus menikmati apa kata Bung Karno, bahwa dari seberang jabatan emas kita akan menikmati kemerdekaan itu. Ya, bentuknya bagaimana? Dalam hati saya sebagai seorang pemuda, saya berjuang membentuk klub sepak bola, saya bentuk persatuan orkes, sehingga saya
bermain orkes beberapa tahun, ya. Samping saya menjadi guru, ya, saya pimpin orkes, main orkes. Nah, tapi di dalam hati saya, bagaimana ini? Apakah cukup saya dengan orkes saja untuk menyumbang semua ini supaya desa ini baik? Tidak. Pasti satu saat saya akan merombak wajah desa ini, ya, dengan memindahkan rumah panggung itu. Nah, ini jadi betul-betul rumah panggung yang bisa dipindahkan. Kalau rumah yang ada sekarang permanen tidak mungkin dipindah. Lalu saya belajar dari suatu moto Alipasa yang mengatakan, ya, tadi kan saya sebut Reject yesterday, build tomorrow itu, bongkar hari ini, bangun besok, kata Bung Karno. Saya juga ikut dari Alipasa punya moto, kesempatan datang dengan tiba-tiba, perginya pun tiba-tiba. Barang siapa yang berani menangkap kesempatan, dialah yang sanggup menciptakan pekerjaan yang besar. Itu moto yang ada di dalam hati saya. Saya lihat rumah berantakan, ya, gang tidak ada, rumah itu dibangun demikian rupa sehingga kita itu kalau menarik bambu saja dengan hewan itu dan bawa kolong, macam-macam. Kalau musim penghujan kita jalan di celah-celah rumah, aduh, lumpur bukan main. Nah, itu keadaan pada waktu itu. Jadi keadaan-keadaan yang lain itu pembaca, pendengar bisalah menerjemahkan sendiri betapa desa Empang Bawa yang terdiri di atas rumah panggung, ya, saya pindahkan rumah panggung itu, saya bikin gang, sehingga sekarang terjadilah apa yang dinamakan Empang Bawa dengan gangnya yang teratur, ya, dengan suasana, ya. Saya membentuk klub bola, saya membentuk musik. Jadi penerapan kebudayaan itu sudah masuk ke Empang Bawa. Pada satu saat, ya, dari Sumbawa menyatakan silakan persiapkan satu tarian yang akan bisa kita lombakan dan kita bisa bawa ke tingkat nasional. Nah, lahirlah dari benak saya itu sebuah tarian yang saya namakan Rabintir. Sekalian dengan aransemennya saya atur dengan pakai gendang demikian rupa, saya bumbui sehingga dia jadi serasi dan dia harmonis. Menarilah anak-anak kita di Jakarta sehingga mendapat predikat pencipta tari terbaik seluruh Indonesia. Inilah kebanggaan yang mempertahankan nama Nusa Tenggara Barat, terutama Sumbawa ini dari Rabintir. Ini sudah dikenal kalau Rabintir itu. Ini dari Empang Bawa, dibawa asuhan saya bersama Ibu Darmawan, ya. Di tahun 74 saya diangkat menjadi kepala desa. Nah, ini kesempatan saya. Saya pindahkan semua rumah-rumah, saya atur semua seperti rumah yang dia dihantam banjir kanan kiri. Terus saya lapor ke kehutanan. Jadi kalau ada rumah yang hancur apa tolong Bapak ya kasih izin sama kita untuk mengambil kayu apa saja yang ada. Oh, silakan pengambil, pukul bangun itu semua. Nah, terjadilah apa yang saya harus kerjakan. Jadi pagi-pagi itu semangat kita, tidak ada biaya dari siapa-siapa, itu hanya gotong royong mutlak, gotong royong murni, dan hasilnya luar biasa. Yang tidak bisa kita nilai sekarang berapa sebetulnya duit yang harus habis untuk kepentingan itu. Andai kata di orang-orang yang akan memindahkan, tetapi karena semangat gotong royong, pekerjaan yang sulit pun bisa kita atasi. Nah, selain daripada itu, masjid, kerangka berdiri masjid tidak punya atap. Waduh,
Terus itu dia papin, dia penghulu ya Haji Tami itu datang kepada saya. Papu katanya. Dia tanya, kamu bangun pakai apa? Ya, tentu saya bangun pakai batu merah, pakai kapur, pakai semen. Wah, di mana kamu ambil uang? Oh, enggak, saya enggak pakai uang, saya pakai tenaga masyarakat. Wah, bagaimana? Jadi rumus begini, Pak Pin. Tangan orang pembawa coba diginikan sampai tur semua ginikan dari dinding masjid. Kan jadi tangannya enggak kebagian tempat dari banyaknya masyarakat pembawa tuh gini kata. Oh, artinya kamu gotong royong. Betul, gotong royong. Nah, kapan kamu mau gotong royong? Besok. Saya besok mulai sangkut batu. Kebetulan batu di pinggir jalan di desa Labuan Haji itu belum ada yang ambil. Banyak batu bawa ke masjid, bawa berapa trek. Jadi mulai sudah lihat masyarakat yang tadinya masyarakat itu merasa pesimis dengan adanya batu yang saya kumpul sudah banyak, mereka sudah optimis. Saya bilang begini, saat Anda panen padi besok lusa, Anda bawa ke masjid, sedekahkan ke masjid padi itu. Saya bangun masjid dengan padi itu sumbangan Anda. Aduh, berkumpul padi begitu banyak. Terus pada musim kemarau, saat orang sudah kelaparan, saya umumkan, siapa yang perlu padi, datang ambil padi masjid, tetapi harus dibayar dengan batu merah. Wah, semua tukang batu merah datang mengambil padi. Saya tanggung batu merah masjid, saya antar. Baik, 10 ikat menjadi 1000 batu merah. Boleh? Silakan. Begitu terjadi ya, 2 bulan kemudian batu merah sudah matang, bawa ke masjid, kumpul batu merah di baru orang, wah hebat. Kapur bagaimana? Oh, gampang. Kamu ambil kayu api, bawa pakai trek, saya sewa, bawa ke tukang kapur, tukar kayu dengan kapur. Jadi terjadi semua itu, tidak ada kesulitan. Lalu dengan sendirinya semua orang yang ingin menyumbang ya, menyumbang semen, menyumbang jalan. Dengan enggak, saya ada pakai uang. Lalu karena ada orang-orang Cina yang simpati kepada urusan saya dan dia ingin supaya kehidupan dengan masyarakat itu menjadi harmonis, tidak terganggu. Pak, apa yang saya bisa atur untuk kepentingan masjid? Ada kebun namanya. Kebun? Tanggung 2%. Beres Pak, jadi. 3, jadi. Semua Cina-Cina itu yang mengukur sen, silakan tanya. Nah, kemudian karena dia ini juga saya ajak dia untuk membangun balai desa, ya, putar film di sana. Jadi masyarakat Pembawa itu terdidik, ya, terdidik, bahkan seluruh desa yang ada di dalam kecamatan Pembawa terdidik dengan adanya gedung bioskop, adanya pertemuan yang baik di desa, adanya pendidikan PKK dan lain. Barulah kelihatan bahwa betul-betul lah di seberang jembatan emas itulah kita akan membangun bangsa dan semuanya akan terjadi demikian rupa sehingga sekarang ini kelihatan bahwa apa kata Pak Habibie, ilmu dengan teknologi, inilah teknologi yang kita kejar sekarang. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang perlu kita benahi. Nah, sampai sekian saja dulu ya wawancara kita. Ya, mudah-mudahan
semua ini akan menjadi suri teladan bagi bapak-bapak dan saudara sekalian. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.